Nah, karena domba-domba itu bukan milik dia tapi milik mertuanya. Ketika dia melihat domba-domba yang menjengkelkan dalam hidupnya, dia cuma gitu aja. Ini mau dipukul salah, apalagi disate. Wah, lebih salah lagi, bisa nuntut tuh mertuanya nanti. Jadi dia cuma aduh ya sudahlah. Ya sudahlah. Nah, itulah dosen-dosennya Musa. Jadi sekolahnya gratis. Mau sekolah gratis dengan kambing domba itu? Supaya lulusnya gelarnya luar biasa. Orang paling lembut sedunia tapi 80 semester. Yusuf, kita lihat lagi contoh ini. Sama. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Mari kita lihat Kejadian pasal 37 ayat 2. Integritas Yusuf bisa dipercaya. Bahkan dari tokoh-tokoh di Alkitab enggak ada 3 orang. Kurang dari 3 orang yang tidak punya daftar dosa sampai dia mati. Itu luar biasa. Nah, Yusuf ini yang paling hebat. Kalau saudara baca sampai Kejadian pasal 50 setelah dia mati, tidak ada catatan satupun dosa. Itu yang saya kagum. Nah, ini yang pertama saya belajar soal integritas itu dari Yusuf dari tahun 70-an awal dulu. Abraham punya dosa enggak? Ada daftar dosanya Abraham? Ada. Terus Nuh ada juga. Lalu Musa ada daftar dosanya. Daud ada. Wah, kenal sudah. Salomo, wah lebih gila lagi sudah daftar dosanya ini orang. Tapi Yusuf ini luar biasa. Nah, kata integritas berarti orang itu bisa jaga nama baiknya. Diusahakan supaya enggak ada salah di depan Tuhan dan di depan orang dalam kehidupan ini. Nah, mengapa Yusuf bisa seperti itu? Berkali-kali saya itu merenungkan. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia, bubar rencana Tuhan itu. Kenapa saya nyebut ini? Dengar baik-baik. Orang Indonesia itu haji-hajinya jaji mumpung. Lalu penjilat kepada pejabat. Itu model orang Indonesia. Betul nggak? Pokoknya ada pejabat, wah didekati terus. Didekati terus. Karena apa? Mentalnya sudah rusak. Nah, kalau Yusuf orang Indonesia, ketika istri Potifar, saudara kalau baca baik, Potifar itu orang nomor 3 di kerajaan Mesir. Jadi cuma 2 lapis langsung ketemu Firaun. Diajak tidur bersama. Secara logika Yusuf berkata, Tuhan kalau aku mau bukan salah aku loh, dia yang gara-gara. Aku nggak ada ide, aku nggak ada apa-apa, dia yang minta. Aku nggak salah. Nah, bagi orang Indonesia dekat dengan pejabat seperti itu, apalagi nggak cari pejabatnya kok yang cari. Wah, itu aja haji mumpung luar biasa. Coba jawab pertanyaan saya. Kalau Yusuf nggak punya integritas, nggak bisa menjaga nama baik, nggak bisa jujur dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan dia model seperti orang Indonesia, dia iya kan nggak ajakan istri Potifar, istri pejabat tinggi kerajaan ini? Iya. Dan kalau iya, kira-kira nasibnya dan statusnya berubah tidak? Oh pasti. Dia akan jadi kesayangan, terus akan dipromosikan karena punya koneksi. Maka itu bersyukur dia bukan orang Indonesia. Sehingga rencana Tuhan tetap terjadi. Katakan amin cepat supaya kita bertobat orang Indonesia ini. Sehingga nggak rusak negara ini. Benar ngeri negara kita ini. Nah, untuk itu, kalau Yusuf bisa seperti itu, apa rahasianya? Ayat 2 pasal 37. Sudah? Ketemu kata apa? Bagaimana Yusuf? Ayo. Inilah riwayat keturunan Yakub. Terus Yusuf tatkala berumur berapa tahun? 11 tahun. Jadi masih muda. Iya. Iya, ini dia. Cukup sampai di situ. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bila dan Silpa kedua istri ayahnya, dan seterusnya. Kata biasa, garis bawahi. Itu kuncinya. Jadi kalau kita ingin punya integritas, maka kata biasa saudara ganti dengan kata terlatih atau dilatih. Betul nggak? Kalau biasa kan terlatih, itu hari-hari kerjaannya. Nah, untuk bisa mencapai integritas itu, maka dinilai dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu perkara-perkara kecil kita harus perhatikan. Setiap hari dalam hidup kita.
Dari bangun pagi, dari bagaimana. Biasa bagaimana. Coba nanti ya yang suka bawa sisir, perhatikan. Sisirmu bersih atau kotor. Itu perkara kecil. Seorang yang punya integritas kan dilihat dalam semua hidupnya. Apa saja. Maaf, yang laki-laki, kaos kakimu bau atau tidak. Jangan dianggap remeh perkara itu. Karena itu penting. Nah, kata terbiasa artinya terlatih. Nah, kalau kita melihat dari hidup Daud dimulai seorang gembala. Betul? Hidup Musa seorang gembala. Hidup Yusuf juga seorang gembala. Yesaya seorang gembala. Maka saya mengambil kesimpulan. Orang yang punya integritas jujur dan bertanggung jawab. Nah, integritas itu sangat dekat dengan leadership dan kepemimpinan. Maka sama. Dilatih sejak muda untuk jadi pemimpin dan pengatur. Tulis kata ini. Memimpin dan mengarahkan dalam hidup itu sejak kita masih muda. Terbiasa seperti itu. Ini sungguh hal yang luar biasa. Karena sehari-hari. Maka itu saudara sekalian, sejak masih remaja, siapkan anak-anakmu nanti. Sejak masih remaja untuk bisa jadi pemimpin. Siapkan. Bulan Mei awal yang lalu saya di satu tempat di daerah Abepura. Saya nginep di rumah satu keluarga yang saya sudah kenal lama. Cuma baru hari itu saya nginep di rumah mereka. Saya kagum, ada 3 pembantu di rumah itu. Tapi anak pertama, laki namanya Stephen. Itu baru umur 10 tahun. Jadi kelas 5 SD. Sudah saya sampai kagum, 3 malam saya nginep di situ. Tiap hari dia yang ngurus saya minum. Kalau pagi sarapan, dia nyediakan sarapan buat saya. Umur 10 tahun. Dia melarang saya untuk membersihkan tempat tidur saya. Karena kamar dia yang saya pakai dan saya tidur dengan dia. Saya tanya pada orang tuanya, bagaimana kamu ngajar anak ini? Dia bilang kami sudah ajar dia sejak umur 4 tahun. Untuk kalau pagi ngerjakan apa-apa sendiri. Dan kami awasi. Dan kami latih dia setiap kali ada tamu. Kamu harus belajar untuk ngurus tamu itu. Pertama saya masuk begitu datang. Om sama siang mau minum apa? Wih, saya kaget. Langsung dia. Dan sampai saya pulang. Ada 3 pembantu. Pulang sekolah saya perhatikan dia. Dia langsung rapikan tasnya. Kamarnya rapi, saudara. Rak bukunya diatur bagus. Bukan orang kaya. Tidak. Anak umur 10 tahun kamarnya serapi itu. Saya pikir pas saya masuk pembantunya. Ternyata setelah 3 hari saya kumpul. Ternyata dia bersihkan. Setiap kali dia habis belajar, tidak ada meja berantakan. Langsung rapi lagi. Buku kembalikan tempatnya, pensil semuanya itu. Hebat sekali ini anak. Nah, semua dikatakan terbiasa. Kata biasa ini kuncinya. Mari kita semuanya. Kalau kita sudah terlambat, sudah kadung amburadul, istilah orang Jawa, sudah terlanjur, ya untuk anakmu besok jangan kau ajari amburadul juga. Setuju? Kalau tidak nanti ada generasi amburadul di dunia ini. Dia jadi tertib untuk apa saja dalam hidup ini. Terbiasa itu terlatih. Jadi semua dilatih dengan penggembalaan. Mimpin, dan mimpin. Maka itu kalau sudah umur 20-an, saudara belum pernah ada orang yang saudara pimpin. Karena saudara masih senang hura-hura, bertobatlah dari hari ini. Belum terlambat hari ini berkeputusan. Siapa orang-orang ku muridkan, ku mentori dalam hidup ini. Enggak usah khusus. Tapi saudara punya lingkungan kan, saudara kuliah di sini. Nah, sesama teman kos misal, saudara seiman dalam gereja, belajar untuk mimpin. Nah, jadi pemimpin yang paling baik itu bukan belajar di sekolah. Belajarlah untuk mimpin diri sendiri lebih dulu. Maka kalau seorang itu sudah terbiasa memimpin dirinya sendiri dari kecil, dia akan otomatis jadi pemimpin yang benar. Akan terbiasa untuk ngatur, ngarahkan, memberi direksi, tuntunan, gampang. Karena dia sudah punya banyak bahan dalam hidupnya. Nah, ini yang Tuhan inginkan. 1 Samuel pasal 3.
mempunyai integritas, kita belajar dari orang lain lebih dulu sebelum kita belajar diri kita.